Halo, selamat sore warga Stockbit. Sekarang udah jam setengah 3 waktu Indonesia bagian tengah ya. Ya, tadi mohon maaf agak sedikit molor ternyata jadwal buat videonya karena tadi ada gangguan sinyal dari provider kecintaan kita sekali, yaitu Telkomsel. Sampai sekarang masih sih. Moga-moga aja nanti nggak ganggu pas saya mau buat referensi atau praktekkan contohnya. Dan tadi juga ndak lagi aku pakai aplikasi itu, ndak lagi aplikasi screen recorder. Astaga, udah record 20 menit lebih loh. Nggak kesimpan. Astaga, moodku langsung hilang, serius, moodku langsung hilang. Ya, ya Allah, kuatkanlah hati hamba. Ternyata gini ya jadi seorang streamer atau seorang YouTuber ya, perjalanan beratnya. Oke, ngopi dulu lah biar gak segar. Jadi oke, dari polling tadi saya dapat kesimpulan. Oh, masih nge-lag loh kan. Astaga. Ayo, ayo Telkomsel, ayo. Sabar ya. Ini nggak bisa kukat ya karena nanti ngeditnya ribet. Saya pakai HP aja. Dan kebetulan untuk basic ngedit itu kurang saya. Ya ini. Jadi dari polling tadi pagi saya mendapatkan kesimpulan eh, dua pemenang kita yaitu tolong saya nyangkut di sini ya. Di sini tolong saya nyangkut ini sama harus mulai dari mana. Ya, tapi paling banyak sangkuters ini sih. Orang-orang nyangkut. Ya, untuk pemenangnya silahkan ambil hadiah di puskesmas terdekat. Mm-mm. Ya. Untuk para sangkuters ini saya survei tadi, saya lihat di bagian stream paling banyak itu bagian Toba ya, emiten Toba. Ya, turut berbelasungkawa atas tenggelamnya dana-dana. Ya, terus ini juga berhubungan sama yang ini. Harus mulai dari mana ini? Karena apa? Seperti yang kita tahu bahwa sekarang banyak sekali para pemula-pemula investasi, banyak orang masuk ke investasi itu hanya karena mereka mengikuti kata-kata influencer ketika era-era Covid di mana mereka di rumah, nggak tahu harus ngapain, punya dana, nggak ada kerjaan, mereka harus muter keuangan itu dari mana, masuklah mereka ke pasar saham atas dari dorongan siapapun atau dari manapun gitu tanpa tahu gimana sih cara kerjanya market saham dan kita itu dapetin duit itu dari mana gitu loh. Jadi ya mereka main aja dari isu, dari kabar, dari apa kata orang, ikutin signal, dari apa yang masuk ke top gainer gitu kan. Asal lihat top gainer kayak gimana, langsung hajar buy gitu. Nanti besok kok turun maki-maki sahamnya, saham kok anjlok, ini nggak becus yang bikin itu, yang punya perusahaan nggak becus. Nah, ya sebenarnya masalah mereka yaitu mereka nggak tahu harus mulai dari mana dan mereka nggak tahu harus ngapain sih aku di pasar saham pasar modal ini gitu loh. Karena mereka terus terang nggak punya satu hal yaitu planning. Gimana mereka itu menyaring saham mana yang mau naik, saham apa yang akan mereka ambil, mereka keluar di mana, itu yang paling penting. Mereka nggak tahu mereka harus keluar di mana, entah keluar dalam keadaan loss atau keluar dalam keadaan profit. Target mereka apa di sana mereka nggak tahu, gitu loh. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan belajar gimana caranya kita meramu planning kita dari teknikal ya utamanya. Soalnya untuk kita trading, jadi untuk ada dua aliran ya cara mendapatkan keuntungan dari pasar saham yaitu dari investasi sama dari trading ya. Kalau kita bedakan apa sih bedanya investasi sama trading itu? Banyak yang
bilang bahwa bedanya itu kalau investasi mereka itu beli karena pengen miliki perusahaannya, pengen dapat laba dari perusahaannya berupa dividen. Kalau teknikal mereka cuma dapat laba dari selisih harga gitu loh. Nggak salah, itu nggak salah, benar. Cuma kalau dari aku pendapat pribadi ya, perbedaan mereka itu atas dasar apa itu lebih ke cara atau persepsi mereka memandang market gitu loh. Kalau dari seorang investor, mereka memandang market itu dari segi fundamental. Mereka tahu kapan akan masuk dan kapan akan keluar. Strategi mereka entah dari isu, entah dari pertumbuhan laba, seberapa besar laba, mereka tahu. Jadi mereka masuk ketika mereka ada peluang untuk pertumbuhan perusahaan, akan ada ekspansi dan pertumbuhan laba gitu loh di masa depan. Mereka akan keluar jika perusahaan itu udah nggak bisa lagi menghasilkan laba, udah ada potensi bakal ada kerugian besar secara terus menerus, atau mau bangkrut. Itu yang paling parah, mau bangkrut gitu loh. Dan mereka bakal merealisasikan profit mereka ketika saham itu sudah mentok pada titik ujung, mereka udah nggak bisa ekspansi lagi, mereka nggak bisa berkembang lagi, laba mereka udah stuck di situ-situ aja. Mereka baru merealisasikan profitnya. Jadi mungkin butuh waktu lebih panjang, lebih lama. Makanya banyak yang bilang bahwa investor itu trading jangka panjang. Nggak salah, tapi mereka lebih memanfaatkan momentum dari segi fundamental. Sedangkan trading, mereka itu fokus dari segi harga aja, Pak. Mereka fokus dari segi harga, mereka fokus dari kira-kira kalau aku beli barang ini, ada nggak orang yang mau jual atau mau beli di harga yang lebih tinggi dari aku beli gitu loh. Dan atas dasar apa aku memilih barang ini untuk aku dagangkan. Dan di market laku nggak sih? Barang ini banyak yang suka nggak sih gitu loh, atas dasar apa? Nah, sebagian besar sih untuk seorang trader itu memilih teknikal sebagai dasar mereka untuk mengambil keputusan jual atau beli gitu loh. Walaupun kita masih memakai fundamental untuk penyaring perusahaan mana aja yang boleh kita analisa. Kadang karena banyak sekali perusahaan busuk yang teknikal pun sama sekali gak ngaruh, karena emang itu perusahaan ditakdirkan untuk jadi mainan para big player. Jadi aku sendiri gak menyanggah kalau ada big player ya. Itu. Jadi sebagai seorang trader kita harus punya penyaring untuk itu. Karena di market kan kemungkinan untuk naik dan turun itu kan 50-50. Kemungkinan 50% buat naik, kemungkinan 50% buat turun kan? Iya kan? Kemungkinan perusahaan untuk berkembang 50%, kemungkinan perusahaan untuk bangkrut 50%. Dan itu bisa disaring dengan gimana cara kita melihat ke dalam perusahaan atau harga atau momentum itu. Jadi lebih besar kemungkinan kita buat dapat keuntungan atau pertumbuhan perusahaan. Gitu loh. Nah, jadi karena kali ini saya akan bahas trading, jadi kita fokus pada teknikal dulu ya. Untuk fundamental mungkin kalian udah tahu bagaimana cara cek kesehatan perusahaan. Perusahaan ini menghasilkan laba yang bagus, perusahaan ini profit dan lain-lain segala macam. Nah, coba kita masuk ke bagian teknikal. Moga-moga aja nggak nge-lag. Nah ini kita masuk ke saham tercinta kita, saham para, ya aku nggak mau bilang lagi ya, kasihan sama mereka, serius terus terang loh. Tadi ada soalnya orang yang posting bahwa dia itu ambil di pucuk sekali di harga 1.400 dan mereka sampai sekarang masih hold, udah minus 80%. Turut bersedih ya. Dan juga ini yang bikin aku juga turut bersedih betul. Kenapa? Kita harus tahu dasar dari trading itu, kalau kata Jesse Livermore, kita masuk ketika market itu berada pada jalan yang benar, in the right way. We take the position, where's the market in the right way, gitu loh. Ketika pasar berada di jalan yang benar, gitu. Bukan ketika di jalan yang kayak gini, gitu loh. Ketika jalan terjal kayak gini, Pak, lihat, market cenderung untuk turun ke bawah. Lihat kan? Loh kan bukannya bagus mas kita koleksi di barang lebih murah. Iya bener, tapi koleksi di barang yang lebih murah, makin murah ini bukan kerjaan kalian sebagai trader, enggak. Ini kerjaan investor. Ini kerjaan buat mereka yang siap untuk untuk nanggung minus yang berpuluh-puluh persen. Nanggung minus yang dalam, kerugian yang dalam sekali, karena mereka tahu ini adalah pengorbanan buat dana mereka dipakai untuk diputar
di perusahaan mereka. Ini pengorbanan mereka untuk melihat betapa cerahnya prospek perusahaan di masa depan. Tapi buat kalian trader yang cuma ambil momentum harga, ini bukan bagian kalian. Ini bukan bidang kalian. Gitu loh. Jadi untuk pertama kali yang kalian harus identifikasi ketika kalian masuk market adalah sebagai seorang teknikal ya tentu saja ya, yaitu tren. Apa itu tren? Sebelum untuk kalian tahu tren, kalian harus tahu yang namanya struktur harga market. Apa itu? Yaitu adalah support dan resisten. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu ya, yang udah lihat-lihat YouTube orang lain gitu. Untuk penjabarannya lebih singkatnya, support itu adalah titik terendah harga. Jadi kayak gini. Kalau misalnya harga dari bawah ya, dia naik ke atas, turun, naik ke atas, turun, naik ke atas, turun. Nah, bagian atas ini kita bisa sebut sebagai resisten. Sedangkan bagian bawah ini kita sebut sebagai support. Nah, kita boleh mengatakan bahwa market berada pada jalan yang benar ketika support ini bentuknya lebih tinggi, dan lebih tinggi lagi. Kayak gini nah. Mohon maaf tadi ya. WhatsApp dari kerjaan saya. Jadi ketika market udah naik lebih tinggi kayak gini, kita bisa ambil di posisi. Jadi selain support jadi lebih tinggi, resisten itu terus dijebol. Ini menandakan bahwa kemauan market untuk memborong atau membeli barang kita di harga lebih mahal itu kuat sekali, gitu loh. Di sini kita masuk. Bukan ketika market sedang nggak ada minat untuk membeli barang ini, dengan kata lain barang ini terus dijual rugi, gitu loh. Kayak gini kan, lihat. Dari struktur support dan resisten aja, support ini terus dijebol. Dengan kata lain, ibarat Anda beli barang ya, Anda beli mobil gitu. Mobil ini kalian jual dengan harga 600.000. Lama nggak ada yang laku gitu loh. Akhirnya kalian pasrah, kalian butuh duit untuk diputar lagi mobil itu. Daripada ada di mobil kan kalian butuh makan juga. Kalian tawarkan ke orang lain, ya udah mas beli aja 550. Nggak ada yang mau. Besoknya lagi kalian tawar belum laku, kalian turunkan lagi, ya udah mas 500 juta, ambillah 500 juta. Nggak ada yang mau. Segitu terus sampai akhirnya ketemu orang yang mau beli dan itu udah match, maka harganya udah fix segitu. Dan kita lihat berapa banyak support yang udah dijebol, itu menandakan bahwa market sedang tidak dalam keadaan yang benar untuk kita masuk posisi. Gitu loh, sebagai seorang trader tentu saja. Nah, contohnya seperti apa ketika market dalam keadaan yang benar gitu loh. Contohnya kayak gini. Ini toba pada awal-awal ya. Kayak gini toba pada awal. Nah, ini. Ini contoh ketika market dalam keadaan yang benar mereka. Lihat betapa cantiknya harga. Strukturnya kayak gini nah. Lihat. Harga naik, turun, naik dijebol, turun, naik dijebol, turun, naik dijebol kayak gini. Nah, ini yang aku maksud sebagai struktur harga yang benar. Gini. Nah, harusnya kita masuk ketika market dalam keadaan yang benar kayak gini. Lah mas, tapi kan nanti ada kemungkinan buat dia balik arah. Iya, tapi dalam market yang kayak gini, kemungkinan dia buat naik ke atas itu jauh lebih tinggi daripada market yang tadi, gitu loh. Sebagai seorang trader, filosofi kita adalah jangan hanya ngambil harga hanya karena dia turun lebih dalam. Kita ambil Jangan ambil kesempatan hanya karena dia turun begitu dalam. Karena apa? Bukan berarti pasar yang udah turun begitu dalam nggak bisa turun lebih dalam lagi, gitu loh. Itu kalau kata Jesse Livermore ya. Jadi kalau kayak gini pun ya, kita masih butuh filter satu lagi untuk identifikasi tren, gitu loh. Nah mas, tren udah bisa kita katakan bahwa dia naik dari pucuk bawah, itu ketika dia seperti apa? Nah, bentuk potensi bahwa tren udah bisa kita katakan di jalan yang benar jika dia dari asalnya turun gini, dia udah nembus 2 kali titik support, itu udah aku katakan dia udah jalan yang benar. Berarti momentum harga ada banyak orang yang rela bayar 2 kali lipat di harga bawahnya. Itu berarti pasar udah dalam keadaan yang benar. Gitu loh. Nah, contohnya kayak gini. Kita contohkan salah satu trading plan sederhana ya. Ibaratnya gini, kita pakai indikator sederhana. Kalian bisa cari di Stockbit, TradingView atau aplikasi charting yang lainnya. Nanti untuk cara pasang indikator ini kalian bisa search di Google ya. Kita bisa pakai trend kayak gini. Ini namanya SMA, Small Moving Average, buat identifikasi tren ya.
Yang paling dasar itu adalah MA200 ini yang warna merah ini. Ini. Yang warna merah ini namanya MA200 gitu. Yang lain tuh cuma buat konfirmasi aja gitu loh. Nah, ketika harga udah bergerak di atas MA200, ini menandakan bahwa momentum untuk harga naik itu udah terbentuk. Lihat kan? Oh, banyak sekali titik resist yang dijebol di sini. Mulai dari ini, terus atasnya lagi ini, itu bakal dijebol terus. Itu menandakan bahwa pasar sedang dalam minat yang kuat, dalam mood yang bagus. Disitulah harusnya kita entry. Tapi mas, apa kita langsung entry gitu aja? Tentu aja enggak. Kita harus pasang entry di tempat yang kita tahu kapan kita harus keluar. Ketika loss atau kita harus keluar ketika profit. Jadi kita masih harus filter lagi. Gitu loh. Jangan asal masuk. Takutnya nanti kamu masuk, kamu nggak tahu masuk di tempat mana, ternyata turun, kamu kira trennya berubah, kamu cut loss gitu loh. Jadi harus jelas. Ada dua strategi di sini yang bisa kita pakai. Yang satu adalah strategi yang namanya pullback. Pullback itu kayak gimana? Pullback itu kayak gini. Ketika harga naik ke atas, dia habis jebol ini kan, ini dijebol. Kita tunggu dia koreksi, turun ke bawah, baru kita ambil di sini. Gitu loh. Nah, nanti stop loss-nya di mana? Batas ruginya di mana? Di bawah titik terendah berikutnya sebelumnya di sini. Gitu loh. Nah, nanti kita biarkan dia naik ke atas lagi gitu. Sampai menyentuh target kalian. Itu. Atau kita bisa pakai strategi breakout. Breakout itu kayak gimana? Ini yang paling disukai sama teman-temanku sih. Karena ini yang paling objektif dan paling jelas. Jadi ibaratnya gini, pasar udah bentuk area support resisten. Nah, ketika udah kayak gini, dia gak langsung mau pasang beli, gak mau. Jadi caranya, dia pasang order buy, pending order itu di pucuk sini. Nah, jadi dia nunggu harga ini bakal di break dulu dan ordernya dieksekusi. Nanti dia bakal keluar kalau area ini dijebol, kalau dia stop lossnya di sini, gitu. Nah, jadi kita juga bisa ambil pakai dua cara itu sih. Untuk cara yang lain saya belum teliti ya, gimana caranya. Kita masih bisa teliti lebih jauh, lebih kompleks lagi tentang pattern, pola-pola pembentukan harga atau pola-pola candlestick kayak gimana buat konfirmasi, itu juga boleh. Itu. Cuma karena aku takutnya video ini kepanjangan, untuk saat ini kita ketahui dulu struktur market. Nanti kita sambung lagi di part 2 tentang bahas teknikal. Poinnya untuk video kali ini intinya adalah satu, kita harus tahu market itu dalam keadaan bagus atau enggak buat trader masuk. Itu, apakah dia tradable gitu loh, ramah para trading, ramah buat trading atau enggak ramah gitu loh. Itu tren namanya. Ketika market sedang bullish atau membentuk momentum up kayak gini. Jangan pasang ketika dia udah di momentum sideways. Sideways itu kayak gimana? Ketika harga udah enggak kuat lagi untuk naik. Udah kayak gini, udah habis naik, udah habis naik, dia cenderung stagnan di sini aja. Ini bisa jadi dia bakal break, emang bisa jadi. Nggak apa-apa kalau kalian punya asumsi breakout. Yang penting kalian tahu di mana kalian mau keluar, itu aja udah penting. Yang salah adalah udah tahu market yang tadinya uptrend, kayak gini. Tiba-tiba dia berubah dari keadaan yang bagus jadi nggak bagus di arah yang salah. Kalau dia udah jebol titik support kayak gini, ini udah sinyal merah bagi para trader untuk stay away from market gitu loh, untuk jauh dari market ini. Ini udah bukan market yang ramah lagi, sampai dia konfirmasi bakal bentuk tren lagi gitu. Loh mas, tapi bukannya kita bagus kalau kita ambil momentum lebih awal mas? Bagus. Cuma kalau tanpa konfirmasi aku nggak mau masuk. Takutnya kita tebak-tebak buah manggis kan. Gitu, kita nggak mau berjudi di pasar saham. Karena buat trader atau investor, yang pertama itu bukan ngejar profit, tapi gimana cara ngamanin dana kita. Gitu. Jadi poin pertama itu kita harus tahu trennya ke arah mana. Kedua, kita harus tahu saat kita udah tahu trennya, kita cara pasangnya gimana? Apakah kita jenis trader pullback, yaitu nunggu pasar dia koreksi dulu baru kita pasang, atau kita trader tipikal breakout,
yang nunggu dia jebol titik resisten, baru kita pasang pending order di sini, gitu loh. Kita harus tahu. Nah, jadi untuk saat ini ya, nanti video ini bakal berpart-part ya. Nanti kita masih bahas lagi tentang pola-pola market, nanti resiko, manajemen resiko. Jadi berapa resiko yang bisa kita toleransi. Jadi sebelum kita tahu itu, saya sarankan untuk kalian ya, untuk pindahkan dana kalian dulu, amankan dana kalian dulu ke saham-saham yang aman, saham-saham kapal induk yang kalaupun turun nggak sampai 20 atau 30%. Contohnya kayak BCA atau BRI gitu. Itu kapal induk buat ngamanin dana kalian dulu. Lah Mas, tapi kan dia dalam keadaan turun Mas itu. Ya kalau kalian masih takut, kan kalian pakai Stockbit kan mayoritas kan. Bisa kalian pindahkan ke Bibit, ke reksadana pasar uang gitu loh. Setidaknya ya ada untung lah walaupun 0,02% per hari kan. Gitu loh. Jadi sambil belajar dulu. Jadi jangan buru-buru kalian trading tanpa kalian tahu apa yang kalian lakukan di sini. Kalian nggak tahu kalian harus keluar di mana. Kalian nggak tahu kalian harus ambil profit di mana. Kalian nggak tahu struktur market itu kayak gimana. Dan kalian cuma ambil itu dari pandangan orang lain. Orang lain bilang A, kalian ikuti. Kalian tanya-tanya orang lain, ikut membership tanpa tahu strategi mereka apa. Emang kalau ikut membership salah Mas? Nggak salah. Tapi sebelum kalian ikut membership, tanyakan dulu. Mereka pakai strategi apa? Dan exit plan mereka itu di mana? Gitu loh. Exit mereka itu kalau loss di mana, kalau profit di mana. Takutnya ketika kalian dikasih tahu, open di sini. Nanti take profit di sini. Stop loss di sini. Harga udah naik. Tahu-taunya dia take profit duluan. Karena apa? Dia yang punya metode, dia tahu lebih dulu gimana metode dia bekerja. Kalian belum take profit karena dia nggak ngasih tahu. Akhirnya profit berubah jadi loss. Kalian akhirnya kehilangan kepercayaan dari metode itu. Kalian mulai bertanya-tanya. Itu sih masih mending. Coba kalau strategi itu ya, strategi itu udah mulai fase gurun pasir di mana dia loss berturut gitu kan. Kalian akan mulai memaki-maki orang, nyalahin orang, anggap trading ini judi, anggap gak ada kesempatan buat menang, gak ada cara untuk menang. Ya itu aja yang kalian lakukan nanti kalau kalian cuma percaya sama orang yang kalian mintai saran. Kalian nggak punya keteguhan untuk berpegang pada cara dagang kalian sendiri gitu loh. Kalian ini pedagang Pak, kalian trader. Masa kalian trader masih naik terus? Saya ini jualan apa ya enaknya ya? Jualan pentol atau jualan gorengan? Jualan nasi atau jualan kosmetik? Ya kalian yang mau trading, kalian harus tahu style kalian itu jualan apa. Jangan tanya orang lain. Takutnya kalian tanya orang lain jualan gorengan. Kalian coba ikut jualan gorengan. Dia profit tiba-tiba udah gak jualan gorengan lagi karena apa? Karena harga minyak naik, harga ini naik. Kalian masih jualan gorengan, pasar sepi harga makin naik minyaknya. Akhirnya costnya mahal. Kalian rugi kan? Kalian ramu strategi kalian sendiri. Kalaupun kalian ikut membership, tanya dia pakai strategi apa? Mereka keluar kalau kayak gimana? Mereka keluar loss kalau kayak gimana? Mereka keluar kalau profit kalau kayak gimana? Tanya dengan jelas gitu loh, Pak ya. Sayang, Pak, dana yang kalian kumpulkan itu dengan susah payah jerih payah kalian dengan keringat dan air mata itu harus hilang menguap gitu aja kalian sedekahkan di market gitu loh. Itu sayang sekali Pak, sayang sekali itu loh. Oke lah, segitu dulu video saya ya. Nanti akan saya sambung lagi di part 2. Ini masih basicnya buat ngetahui yaitu trend sama support resisten, terus metode buat opennya. Besok kita akan bahas lagi tentang pengaturan resiko, konfirmasi kita bisa masuk kapan, cara entry, ngatur resiko, dan apa itu risk reward. Kita bahas di video selanjutnya. Mohon maaf kalau cara ngajar saya agak aneh ya, atau agak lompat-lompat, atau agak belepotan cara omongnya. Soalnya saya juga bukan pengajar dan saya belajar trading ini otodidak. Ya, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.